إن الحمد لله نحمده على ما من به من مواسم الخيرات وما تفضل به علينا من جزيل العطايا والهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مسيغ النعم ودافع النقم وفارج الكربات، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وأفضل البريات. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وكرم على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأرضون والسماوات. أما بعد، معاشر الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومراقبته في السر والإعلان وبالود والنصيحة فيما بينكم، وكونوا على الحق أعوان، وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما أبلغ حجة وأوضح بيان. واجعلوا التقوى خير زادكم وخير خاتم عمركم في إقبال الله الملك الديان، كما قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بتقواه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyal hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam limpahan rahmat, kucuran nikmat yang terus menerus tiada pernah jemu dan bosan Allah curahkan dan hadiahkan kepada kita, sehingga saat ini kembali di siang hari yang mulia ini kita mampu dan diringankan untuk memenuhi panggilan dan undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu ibadah yang merupakan kewajiban bagi seorang hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yaitu salatul Jum'ah berjamaah. Dengan satu harapan besar, mudah-mudahan langkah kita, hadir duduk iktikafnya kita sepanjang berada dalam masjid ini menjadi satu tanda dan bukti, insya-Allah diri kita, keluarga kita, anak turun kita, Allah jadikan sebagai orang-orang yang terus mendapatkan hujan rahmat, taufik, inayat Allah Subhanahu wa taala hingga titik darah penghabisan. Kita berharap menjadi golongan orang-orang yang dicatat sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, karena dengan ketakwaan inilah satu-satunya kunci untuk bisa meraih kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan di dunia yang sangat singkat dan sementara ini, dan sampai dalam kehidupan akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan seluruh panjatan doa kita, hajat-hajat kita, niat baik kita, semua diberikan ijabah dan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap menjadi golongan orang yang tidaklah keluar dari masjid yang mulia ini kecuali seluruh salah dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus saat ini kita telah masuk dalam lembaran baru di dalam tahun Masehi 2024, maka kewajiban bagi kita untuk mengisi lembar demi lembar dengan tinta emas, dengan track record kehidupan yang jauh lebih baik ketimbang tahun yang silam, jauh lebih bertakwa, jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada satu hadis qudsi yang begitu indah yang disampaikan oleh seorang sahabat bernama Sina Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, memberikan satu konsep dan resep kehidupan buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, istahi minni inda ma'siyatik. Malulah engkau wahai anak manusia untuk berbuat maksiat, untuk melanggar kepadaku. Wa inni astahi minka yaumal aradil akbar fala u'adzibak. Karena pada hakikatnya aku nanti
di hari kiamat, di hari perhitungan amal, di hari semua orang akan mengetahui sikap kegiatan kita sepanjang hidup di alam dunia ini. Aku malu untuk mengazab dirimu. Allah zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang memiliki kewenangan secara mutlak untuk bisa memberikan ampunan maupun tidak kepada seorang hamba, sudah memberikan satu klarifikasi kepada kita. Allah sebenarnya malu untuk menyiksa khususnya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemudian Allah berpesan kepada kita, malulah dirimu hai manusia untuk berbuat maksiat, untuk melanggar akan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khusus umat Nabi Muhammad SAW, setiap kali kita melakukan tindakan dosa, setiap kali kita melakukan pelanggaran, tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat Bani Israel sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagai bentuk rahmah kasih sayangnya Allah kepada kita, maka mulai tahun ini mari bersama kita berusaha, kita berniat diri mengisi lembaran tahun baru ini dengan sedikit demi sedikit mengurangi kesalahan, pelanggaran, kemaksiatan yang mungkin sudah menjadi tradisi dan kebiasaan dalam kehidupan kita ini, insya Allah. Yang kedua, Allah mengatakan, ya bani Adam tub ilayya ukrimka karamatal anbiya. Bertobatlah senantiasa kepadaku, aku akan muliakan dirimu sebagaimana kemuliaan para nabi dan para rasulku. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui, zat yang maha mengawasi, benar-benar tahu dan paham akan kelemahan dan kekurangan kita, ma'asyarul hadirin. Kita adalah sosok manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Bukan karena kita harus menganggap diri kita sebagai orang yang paling bersih, paling suci, tidak. Allah tahu bahwa kita manusia biasa yang setiap saat mengalami lupa dan mengalami tindakan dosa. Namun yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk bertobat. Setiap kali kita merasa diri kita melanggar, merasa bermaksiat, merasa berdosa, segera bangkit untuk bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Maka sikap dan sifat semacam inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain para nabi dan rasul orang yang mengatakan dirinya sebagai seorang yang paling suci, yang paling bersih. Tidak ada, ma'asyarul hadirin. Yang dinilai oleh Allah adalah mereka yang setiap saat mengisi relung kehidupannya dengan sifat taubat kepada Allah dari pengakuan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah mengatakan, fa inna taiba minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang senantiasa bertaubat dari salah dosanya, maka dia seolah-olah tidak pernah melakukan tindakan dosa tersebut. Ini yang harus senantiasa berkorbar dalam diri kita, sehingga setiap kali kita terjerumus ke dalam satu kesalahan, segera bangkit, mohon ampun kepada Allah, dan berjanji tidak akan pernah mengulangi kembali. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam la tuhawwil qalbaka anni. Jangan kau palingkan dirimu dari aku. In hawwalta qalbaka anni akhdhuluka fala ansuruk. Kalau engkau berani untuk memalingkan hatimu dariku, maka aku tidak akan pernah menolong dirimu. Aku akan biarkan engkau dalam pikiran dan akalmu. Ini yang sering terjadi, ma'asyarul hadirin. Seorang hamba yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini, tidak ada faktor paling utama dan pertama yang harus nanti kita sadari. Tidak ada lain adalah menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha, selebihnya pasrahkan kepada Allah Dzal Jalali wal Ikram yang memiliki kewenangan qada dan qadar secara mutlak. Selebihnya bukan usaha kita, bukan wewenang kita. Sehingga insya Allah kita berharap menjadi orang yang diberikan hatinya setiap saat senter kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menghadirkan, ingat terus kepada Allah. Karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila.
Wahai orang yang beriman, senantiasa ingatlah engkau kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Baik di waktu berdiri, baik di waktu duduk, bahkan menjelang berbaring pun kita dianjurkan untuk terus ingat kepada Allah. Karena inilah tanda orang yang cerdas. Bukan setiap saat kita mengurusi urusan orang lain yang bukan menjadi wewenang kita. Maka kalau kemudian kita tidak menghadirkan ingat kepada Allah dalam hati kita, di saat itu Allah akan biarkan nasib kita. Allah tidak akan pernah menolong kita di saat kondisi dan keadaan yang semakin hari semakin rumit, semakin hari semakin runyam. Kalau kita hanya mengedepankan pikiran dan akal kita saja, tunggu tanggal kehancurannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang keempat, Allah mengatakan, ya bani Adam, law laqitani yaumal qiyamah wa ma'ak hasanat mithla ahlil ard. Wahai manusia, andaikan nanti di hari kiamat engkau mendatangi aku, berjumpa denganku, engkau memiliki kebaikan yang begitu besar, yang begitu banyak, bahkan diumpamakan oleh Allah mithla ahlil ard, seperti kebaikan seluruh orang yang ada di alam dunia ini. Lam akbal minka, aku tidak akan pernah menerima amal kebaikanmu, tidak akan pernah menerima akan ibadahmu, hatta tusaddiqani biwa'di wa wa'idi, sampai engkau yakin benar akan janji baik dan janji buruk Allah Subhanahu wa taala. Saat ini begitu banyak di antara kita yang tidak mengindahkan akan janji baik dan janji Allah Subhanahu wa taala, baik yang tersirat di dalam Al-Qur'an ataupun yang tersampaikan oleh hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih mengedepankan dan percaya kepada janji seorang profesor dengan janji sebuah buku bestseller. Kita tidak lagi mempelajari dan ogah-ogahan untuk mengikuti syariat-syariat yang berisikan janji Allah dan janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, manakala kita memiliki keyakinan semacam ini, tidak akan pernah dipedulikan oleh Allah kelak di hari kiamat, di hari saat kita membutuhkan betul akan rahmatnya Allah, di hari itu kita membutuhkan betul akan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita rubah, ma'asyal hadirin, sepanjang kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah mengingatkan kepada kita, ya bani Adam, inni ana razzaq wa antal marzuq. Hei manusia, ketahuilah, aku sang pemberi rizki, sedangkan engkau adalah makhluk yang diberikan rizki. Wa ta'lamu anni ufika rizqak, dan engkau sadar itu, engkau yakin hal itu, bahwa aku setiap saat memberikan janjiku kepadamu, memberikan rizki dalam kehidupanmu. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Maka kemudian Allah memberikan satu pesan kepada kita, fala tatruk ta'ati bisababir rizq. Jangan engkau sekali-kali beralasan, berdalih, meninggalkan tidak taat kepada Allah hanya gara-gara sibuk mencari rizki. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak mau sholat Jumat karena sibuk mencari rizki, dengan alasan kalau saya menjalankan sholat Jumat maka saya tidak akan bisa memenuhi setoran mobil saya. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak lagi mengindahkan kewajiban sholat 5 waktu dalam setiap harinya. Mereka berdalih, meskipun saya ibadah sholat 5 waktu, tetap saya dalam keadaan miskin papa. Buat apa sholat? Buat apa ibadah? Oh, saya dalam keadaan kondisi semacam ini. Maka Allah mengancam, andaikan engkau meninggalkan taat kepadaku hanya karena sibuk mencari rezeki, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala, aujabtu alaika uqubati. Aku pastikan siksaku akan ada di dalam kehidupanmu. Aku pastikan tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah bahagia kehidupanmu. Itu adalah janji Allah, sang pencipta alam semesta raya ini. Karena itu ma'asyal hadirin, sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang memiliki kesempurnaan, yang memiliki kekuasaan mutlak, maka hendaknya di awal tahun baru ini, mari kita rubah
pola hidup kita, pola pikir kita, wabil khusus pola spiritual ibadah kita. Jangan cuma kita hanya mengandalkan akal kita, usaha kita, namun sandarkan kehidupan kita kepada Allah Dzal Jalali wal Ikram yang memiliki semuanya dan memegang seluruh nasib daripada umat manusia ini, supaya kita benar-benar merasakan kehidupan dunia yang sangat singkat dan sementara ini dalam keadaan aman dan nyaman, sehingga kita harapkan kita menjadi golongan orang-orang yang bahagia tinggal hidup di alam dunia, husnul khatimah ketika kita meninggalkan dunia, dan kelak ketika dibangkitkan dari kubur kita menjadi bagian orang yang dibangkitkan dalam keadaan sempurna, mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya Allah dan berkat bantuan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ma'asyiral hadirin, Allah dalam akhir hadis qudsi ini beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam ihfad li hadhil khamas, jagalah 5 macam perkara ini, walakal jannah, pasti engkau akan aku masukkan ke dalam surga. Begitu indah janji Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang bisa sadar, bisa faham akan tujuan hidup di alam dunia ini tidak lain adalah untuk berusaha menghambakan diri kita sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk memasukkan diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan sekali lagi, mumpung kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap saat Allah memberikan bantuan, pertolongan, kekuatan kepada kita sehingga menjadi mampu kita jadikan sebagai perantara untuk memanfaatkan setiap momentum kehidupan kita ini untuk mencari sanggup dan bekal, mencari ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، فقد فاز من أطاعه واتقاه، وخاب من اعتداه وعصاه. واعلموا أن الله صلى على نبي كريما ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظ الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والملحدين بجاه سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم فوق أقوال قلوبنا بمشيئتك وأحسن توفيقنا بدوام الصدق في إرادتك وانشر علينا في هذه الساعة راية هدايتك وبلدنا بسيوف ولايتك وتوجنا بتيجان معرفتك وامطر علينا من سحائب رحمتك واسقنا من سحائب محبتك واثبتنا في ديوان خاصتك ووفقنا في ميدان ملاحظتك وصفي سرائرنا ونور أبصارنا واجمعنا في حظائر كرسك وأنسنا بلطيف أنسك ولا تقطعنا بوارق عن نفسك. اللهم كان منا من إقبال لا غيرك أو إعراض عنك تعمدا أو خطأ أو نسيانا فأزله عنا إنك على كل شيء قدير. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. نعوذ بك من سوء الخاتمة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.